Baik, teman-teman mahasiswa, inilah pertemuan yang terakhir ya, dan minggu depan kita sudah mulai ulangan akhir semester. Dengan ucapan bismillah, mudah-mudahan perkuliahan ini menjadi ilmu bagi kita, sharing, mudah-mudahan ada manfaat guna dan terutama untuk mendukung lingkungan kerja kita. Saya akan memberikan materi yang lanjutan kemarin. Saya menyampaikan kembali ulang bahwa kemarin ada pendekatan yang dinamakan Balaj-Koskar ya. Balaj-Koskar itu adalah keseimbangan manajemen di antara keuangan ya, kemudian internal bisnis, kemudian customer ya, dan kemudian pengembangan dan pendidikan. Jadi 4 sudut itu mendorong misi strategi yang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, setiap bidang dari perspektif keuangan itu dibangun dengan 4 indikator, yaitu setiap uang yang diperlukan, apa tujuannya, kemudian apa sasarannya, terus apa targetnya, terus apa yang dilakukan. Begitupun yang lain ya, internal bisnis, artinya di situ adalah melibatkan stakeholder yang terlibat dalam perusahaan itu. Tentunya kalau kita di perusahaan, tentunya adalah pimpinan perusahaan atau komisaris. Nah, itu sebagai pemilik usaha. Nah, di situ juga kita bekerja sama atau kita sebagai bawahan juga bertanggung jawab padanya. Tentunya setiap produk atau rencanaan kerja yang kita lakukan dikaitkan dengan 4 juga itu ya, tujuannya apa, kemudian pencapaiannya apa, targetnya apa, kemudian apa yang kita lakukan. Untuk itu mungkin saya akan buka dulu ya sebagian. Jadi sekali lagi untuk mengingatkan bahwa Balaj-Koskar adalah merupakan pendekatan dari sistem manajemen ya, yang melihat dari sudut pandang 4 perspektif ya. Nah, ini ya. Jadi lihat dari finansial, kemudian internal bisnis proses, kemudian learning and grow, dan customer. Ya, ini dalam perusahaan sistem pendekatan Balaj-Koskar dilihat dari 4 bidang ini, dikelompokkan bidang ini, maka harus ada keseimbangan atau balance dari semua sisi perspektif ya. Nah, ya ini setiap perspektif diukur atau dilihat dari 4 bidang ini ya, yaitu tujuan, kemudian ukurannya yang menjadi ukuran apa, target, dan inisiatif yang kita lakukan. Jadi dari misalnya kita memerlukan uang ini ya, finansial, sebenarnya dibutuhkan. Nah, tujuannya untuk apa itu uang, kemudian ukurannya ya, untuk mengukurnya apa uang itu ya, jumlah mungkinnya jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Terus target yang dicapai dalam finansial itu apa target yang ingin dicapai. Kemudian inisiatif apa yang dilakukan oleh kita ya untuk mencapai kesuksesan keuangan ya. Nah, kita apa yang diperlihatkan, ditonjolkan kita terhadap stockholder kita atau pemilik perusahaan kita. Kemudian internal bisnis proses ya, ini menyangkut kepuasan daripada stakeholder, customer, dan apa bisnis apa yang kita lakukan. Tentunya semua ini juga diukur dengan 4 indikator, yaitu objektif, mission, target, dan inisiatif. Di mana objektif adalah tujuannya apa ini ya, melakukan pendekatan dengan stakeholder atau customer ya, kemudian pengukurannya gimana, targetnya gimana selanjutnya. Begitupun learning the grow atau pendidikan dan pengembangan ya, pembelajaran atau pengembangan. Ya, ini bagaimana meningkatkan visi kita ya, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan dan merubah maupun mengembangkan perusahaan itu. Tentunya melalui indikator objektif ya, kemudian measure, target, dan inisiatif. Begitupun customer, pelanggan kita, bagaimana
untuk meningkatkan visi dan keberadaan kita dipandang oleh pelanggan, gitu ya. Keberadaan kita dalam pandangan pelanggan. Untuk itu juga sama ya, bagaimana tujuan itu, bagaimana pengukuran dan target. Nah, ini semua teknik-teknik dalam pendekatan Balazs-Koskar ya. Nah, jadi dibangun oleh 3 perspektif ya. Ya, keuangan, internal, proses, kemudian ya SDM atau learning the grow ya, dan customer ya. Nah, ini 4 ini. Jadi keuangan, bagaimana inspektor melihat kita, kemudian strategi apa dalam internal proses, strategi apa yang kita gunakan terhadap intern organisasi, kemudian bagaimana kompetensi tata kelola manajemen berhubungan dengan staf atau pegawai. Kemudian berkaitan dengan konsumen, bagaimana konsumen melihat Anda ya dengan kita. Nah, ini pandangan Balazs-Koskar, udah beberapa perusahaan yang menggunakan ini. Jadi semua yang kita garap dalam perusahaan dibagi menjadi 4 kelompok dan dari 4 perspektif ini ya. Jadi fokus keuangan, fokus internal, fokus SDM, fokus konsumen. Jadi dilihat dari ini. Ini harus ada keseimbangan ya antara keuangan, konsumen, internal, sehingga dapat kelihatan antara semua sumber daya dan pembiayaan ada keseimbangan ya. Nah, ini untuk penjelasan tambahan ya. Dan untuk selanjutnya saya ingin bagaimana manajemen kerja dibangun ya dalam sebuah perusahaan atau organisasi ini. Ada beberapa penelitian sebagai gambar kerangka pemikiran yang juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu ya. Nah, karena dalam manajemen kerja itu ada aspek-aspek variabel yang diuraikan ya oleh kita kemarin ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah penelitian. Di antaranya ini adalah struktur organisasi ya. Bagaimana struktur organisasi di perusahaan yang kita tempati ya. Maka bisa digunakan sebuah variabel untuk mendukung kinerja pegawai. Karena jika struktur organisasi kurang baik, tentu saja nanti kinerja pegawainya kurang baik. Kemudian ini ada pengembangan karir ya, pengembangan ya. Pendidikan pengembangan boleh, pengembangan itu juga merupakan aspek yang mendukung kinerja pegawai ya. Termasuk kepuasan kerja ya. Kepuasan kerja juga untuk mendengar kinerja pegawai. Jadi pada intinya semua variabel ini akan menjadi dukungan yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Inilah juga termasuk analisis dalam manajemen kerja ya. Jadi ada 3 variabel yang berpengaruh terhadap kinerja. Di sini ada kepuasan yang memiliki posisi sebagai variabel intervening ya, atau antara ya. Jadi orang bisa puas ya karena struktur organisasinya sudah bagus ya, sesuai. Orang merasa merasa puas karena pengembangan karirnya ya, pengembangan karirnya memberikan kepuasan dan memberikan gambaran semangat kerja dia. Nah, dengan timbulnya kepuasan 2 struktur organisasi pengembangan ini, maka tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Tentunya perlu diteliti ya. Nah, ini gambaran bahwa kalau kita menganalisis dari manajemen kerja sebetulnya bisa menjadi kerangka pemikiran yang akan menjadi sebuah penelitian ya, itu. Kemudian ada lagi yang ini ya. Ini adalah variabel kepemimpinan ya, kepemimpinan. Kemudian lingkungan kerja. Kemudian motivasi kerja. Nah, ini adalah garapan-garapan manajemen kinerja ya. Nah, terus ada lagi komitmen organisasi dan pada akhirnya adalah berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Ini garapan manajemen kinerja ya. Bagaimana kita
menganalisis kepemimpinan. Yang namanya kepemimpinan bukan atasan di sini ya, dalam manajemen kepemimpinan itu adalah orang yang memiliki pengaruh ya atau berpengaruh. Jadi pegawai terhadap dirinya juga punya kepemimpinan, itu udah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan di sini bukan atasan ya, tapi orang yang memiliki pengaruh. Dalam hal ini to have influencing ya, pengaruh, memiliki pengaruh. Jadi seseorang yang memiliki pengaruh itu dikatakan pemimpin. Kemudian lingkungan kerja ya. Yang namanya lingkungan kerja ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial ya. Lingkungan fisik ya lingkungan kerja yang mendukung peralatan ya yang kita bahas kemarin ya, alat-alat pendukung dalam kinerja ya. Kemudian lingkungan sosial ya atau non fisik. Di sini ya berhubungan dengan atasan, rekan kerja atau bawahan. Ini lingkungan kerja ya. Kemudian motivasi kerja. Ya, motivasi kerja sama ya, teori mana yang diambil? Ini McClellan ya, kalau salah McClellan ya. Ini karena kebutuhan berprestasi, aplikasi akan kekuasaan. Berbeda dengan Maslow ya. Ada 5 kebutuhan dasar, keamanan ya, sosial, kemudian memperlihatkan kemampuan diri, aktualisasi diri ya, dan kekuasaan. Nah ini kalau teorinya menggunakan Maslow. Di sini ada teori yang digunakan ada McClellan. Kemudian di sini ada komitmen juga ya. Nah peran komitmen di sini dalam penelitian ini sebagai variable intervening ya. Nah jadi antara intervening itu ya, antara. Jadi sebelum kinerja ini ya bisa memiliki, pegawai itu bisa memiliki komitmen jika kepemimpinannya ya baik di sini ya bukan saja atasan ya, yang jelas kepemimpinan dari masing-masing pegawai atau termasuk juga atasan ya bagus ya, lingkungan kerjanya gimana ya, kemudian motivasi kerja yang dibangun bagaimana ya, yang diberikan oleh organisasi, maka akan muncul komitmen. Setelah komitmennya bagus, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai ya. Nah setiap variabel ini diukur dengan dimensi ini ya. Ini yang menjadi dasar ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menggunakan instrumen atau kuesioner. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian pengamatan langsung ya, yang biasanya dilakukan wawancara ya, pengamatan langsung di lingkungan penelitian dan sebagainya. Nah kita umumnya adalah menggunakan kuantitatif dengan menggunakan instrumen ya, karena kuantitatif dan kualitatif itu lebih susah kalau kuantitatif, karena kita melakukan pengamatan yang tentunya belum tentu beres 1 tahun ya. Tapi kalau dengan instrumen kita dengan waktu 3 bulan insya Allah beres ya. Nah jadi dalam hal ini variabel komitmen organisasi, variabel kepemimpinan, variabel lingkungan kerja, motivasi kerja diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Jadi fokus utama adalah kinerja pegawai. Tentunya harus dibuktikan berapa persen komitmen berpengaruh terhadap kinerja pegawai, kemudian ini ya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi. Dari gambar ini ada 2 panah ya yang menunjukkan bahwa bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen. Ada dan merupakan antara ya. Jadi ke kinerja melalui komitmen ya. Ada yang langsung yaitu kepemimpinan terhadap kinerja ini, anak panah ini. Ada yang melalui komitmen, ada yang langsung. Nah, ini bisa dihitung nanti ya. Apakah kepemimpinan ini membentuk komitmen ya atau langsung ke kinerja? Dilihat jika nilainya kepemimpinan kinerja lebih besar daripada melalui komitmen ya, maka kepemimpinan
tidak membutuhkan komitmen. Begitu juga lingkungan kerja. Lingkungan kerja ada dua ya, yaitu ke komitmen, melalui komitmen sebelum ke kinerja itu ya. Kemudian ada